tentang backend, khususnya adalah yang akses file. Silahkan Anda bisa buka, itu adalah materi kalau di sini itu adalah materi ke-22, yaitu latihan membuat upload foto ya. Latihan membuat upload foto atau mengakses direktori file. Kemudian untuk akses foto itu kalau kita buka di sini ya. Nah, studi kasusnya ini adalah anggaplah pendaftaran siswa baru kemarin, kemudian kita tambah satu field ya atau satu isian berupa upload foto. Ini upload foto ini contohnya. Kemudian formnya ini adalah tambah data siswa atau bisa juga pendaftaran siswa baru. Kemudian isi formnya misalnya ada di sini ada NIS, kemudian di sini nomor induk siswa ya. Kemudian ada nama, kemudian jenis kelamin, kemudian telepon, alamat, kemudian foto, baru kemudian tombol simpan dan batal. Ini front end-nya. Kemudian kita akan buat back end-nya. Kemudian kalau itu sudah disimpan, ya, dia akan lari ke sini ya, ke sini. Ini adalah list atau daftar katakanlah siswa yang fotonya sudah diuploadnya. Ini karena contoh aja, ini fotonya mungkin bukan foto siswa ya, tapi yang penting file foto. Kemudian kalau di plus ini adalah gunakan tabel. Tabel kemudian di apa istilahnya ditampilkan secara tabular, ada foto, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Kemudian yang paling kanan itu action. Action itu adalah untuk ubah atau update, kemudian hapus ya. Nah, kemudian ini adalah contoh studi kasusnya bagaimana kita membuat atau mengatur, mengelola untuk tipe data file untuk menampung upload foto. Nah, untuk menampung atau upload foto, jadi kalau sebelumnya kita pendaftaran siswa itu adalah baru teks saja, nah ini kemudian datanya ditambah foto. Nah, Anda kalau misalnya di screen ini tidak jelas, Anda bisa klik aja ya di blog di bagian fajarbaskoro.blogspot.com, kemudian pemrograman web materi ke-22. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita buat ya struktur baru atau struktur tabelnya. Ini struktur tabelnya, ini ada ID, NIS, nama, jenis. Nah, untuk khusus foto yang kita simpan sebenarnya adalah linknya atau addressnya. Maka di sini untuk foto folder atau direktorinya kita sediakan varchar 200 ya. Misalnya kalau sub direktori lagi. Nah, kemudian ya ini struktur filenya. Kemudian untuk menyimpan foto ya kita buat sebuah folder ya, sebuah folder untuk menyimpan atau menyimpan direktori foto kita. Contoh misalnya adalah foto nanti akan kita taruh katakanlah misalnya adalah di bagian CLUD upload ya untuk menyimpan gambar atau CRUD upload ya. Maka kemudian caranya adalah kita masuk dulu ke direktori SAM-nya, kemudian kita cari htdoc.
atau kita cari direktori publiknya. Kemudian dari direktori publik itu berikutnya sebentar ya, saya ada sebentar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi ada sesuatu yang harus saya respon. Oke, kemudian ya, jadi kita buat direktori atau folder tempat upload foto ya. Nah, misalnya itu adalah di mana letak upload foto ya, tentu di direktori publik atau yang bisa diakses. Contohnya kalau kita gunakan web server SAM, maka di daerah yaitu di bagian XAMPP ke htdoc ya. Nah, contoh untuk ini adalah SAM, htdoc, kemudian kita buat folder CLUD upload ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah untuk folder, nanti yang kita simpan adalah alamat atau addressnya. Nah, secara rinci kodenya kita bisa lihat di bagian sini ya. Ini kita bisa klik ya. Linknya kita klik. Kita buat formnya. Kemudian baru kita buat action untuk save-nya. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Bisa diperbesar. Oke, ini saya buka di luar yang online. Nah, kalau ini kita buka atau kita perbesar, Anda nanti bisa download juga di situ ya. Nah, ini saya ketikkan biar kelihatan. Yang pertama, kita bisa gunakan misalnya MySQLi bisa, atau kita bisa gunakan eh, apa istilahnya koneksi dengan data objek juga bisa ya. Yang pertama tentu akan koneksi, kita tentukan localhost-nya, kemudian username-nya, kalau defaultnya adalah root, ya kita bisa pakai root ya. Kemudian nama database-nya.
Boleh misalnya database-nya TP siswa boleh. Atau dalam hal ini misalnya kita gunakan Manage Code ya boleh ya. Intinya adalah koneksi. Kemudian kita buat front end untuk form siswanya. Front end form siswa isinya adalah ada NIS, ada nama, kemudian jenis kelamin ini pakai radio button, bisa pilihannya laki-laki perempuan, kemudian telepon, alamat, kemudian foto ini ada choose file, berarti tipenya nanti kita pakai tipe file ya. Kemudian baru simpan dan batal. Nah, kemudian ya ini kita tuliskan misalnya formnya ya, biasa kita kasih nama. Ini yang penting NIS tipenya adalah input type text ya. Kemudian nama tipenya adalah teks, kemudian variabelnya dikasih nama. Kemudian jenis kelamin karena itu pilihan, maka kita pakai yaitu type-nya radio, name-nya jenis kelaminnya diisi value laki-laki, kemudian jenis kelamin value-nya perempuan pada pilihan perempuan. Kemudian telepon itu adalah input dengan tipenya tag, nama variabelnya itu adalah telepon ya. Kemudian alamat itu karena isiannya lebih banyak, maka bisa pakai itu teks area. Kemudian nama variabelnya adalah alamat, kemudian ditutup tag area. Nah ini yang penting di bagian foto, input type-nya adalah file ya. Ini input type-nya file, kemudian nama variabelnya kita isi adalah foto. Nah itu kita bisa lihat dari sini ini adalah untuk formnya ya. Nah, kemudian jika form tersebut ditekan tombol simpan atau proses simpan ya, maka kemudian nanti yang handle itu adalah bagian proses simpan ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini formnya metodenya adalah metode post, actionnya itu panggil proses simpan.php ya. Nah, ini adalah proses simpan.php. Nah, kemudian bagian proses simpan apa yang dilakukan? Ya, pertama koneksi, kemudian yang kedua baca yang tadi name itu yang variabel ada NIS, nama, jenis kelamin, telep, alamat ya. Kemudian foto itu pakai name. Nah, ini digunakan kalau nanti update ya. Update, maka kita gunakan temporary, jenis variabelnya adalah file dengan namanya adalah temporary name. Nah, biasanya ini ada digunakan untuk informasi jika kita perlu merename dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya, kalau kita mau merename kita tambahi ya kita bisa nambahkan foto baru ditambah kemudian nama file atau lokasinya atau path-nya ya. Kemudian berikutnya untuk proses upload ya itu yang dilakukan adalah yang pertama adalah set folder atau lokasinya kita kenali. Kemudian berikutnya adalah kita cek apakah filenya ada atau tidak. Jika tidak, maka kemudian kita insert into alamat ya. Insert into misalnya adalah tabelnya adalah tabel siswa, insert into siswa, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, foto, value-nya diisi variabelnya tadi. Ada NIS, ada nama, jenis kelamin, kemudian telepon, alamat, sama foto. Kemudian berikutnya itu adalah untuk eksekusi kita bisa gunakan SQL-nya ini adalah pakai binding parameter ya. Jadi mencocokkan nama variabel dengan
bagian dari field yang didefinisikan. Lalu kemudian di execute atau eksekusi. Jika misalnya proses simpannya atas sukses atau $SQL execute-nya ini sukses, maka kemudian lari ke indeks PHP. Tapi jika misalnya salah, keluarkan pesan, yaitu terjadi kesalahan pada saat menyimpan ke dalam database. Atau yang lain misalnya gagal upload karena filenya sudah ada, maka kita bisa beri pesan maaf gambar gagal untuk di-upload. Kemudian berikutnya ya kita buat link kembali ke dalam form atau ke tampilan front end form. Kemudian dari sini berikutnya adalah membuat bagian yaitu browse atau menampilkan isi tabel. Isi tabel itu ditampilkan dalam bentuk yaitu adalah ada tabel header, kemudian ada tabel data ya, baru kemudian kontennya. Isian kontennya adalah foto, kemudian NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, sama aksi. Aksi berupa fungsinya sama seperti tombol, yaitu ubah ataupun hapus. Harapannya adalah file yang sudah disimpan atau foto yang sudah disimpan itu kemudian bisa di-load atau bisa ditampilkan kembali secara keseluruhan. Maka yang kita lakukan adalah ya, ini yang bagian di sini ada data siswa, ini label biasa ya. Kemudian berikutnya ini ada tambah data ini berarti terhubung atau manggil dari form simpan data tadi. Baru kemudian tampil data keseluruhan. Sehingga kalau kita buat data siswanya yang tulisan sebagai judul tadi, kita buat header atau H1 atau heading 1. Kemudian di berikutnya adalah ada link untuk tambah data, maka kita buat ahref form simpan.php tambah data. Baru kemudian tabel bordernya diisi 1, mungkin width-nya adalah 100. Untuk tabel header atau title-nya kita pakai TRTH ya. Ini tabel border, tabel row, kemudian di dalam tabel row itu ada tipe tabel header. Ya, masing-masing ada foto, ini nama, jenis kelamin, telepon, alamat, terus kemudian aksi. Kemudian bagaimana menampilkan? Untuk menampilkan, maka kita lakukan query. Ini boleh ya pakai video, boleh pakai MySQLi, boleh ya. Koneksinya bermacam-macam tipe koneksi yang bisa kita pakai tergantung dari drivernya. Kebetulan di contoh ini pakai video. Kemudian untuk menampilkan itu adalah kita pakai select bintang atau keseluruhan isiannya dari tabel siswa itu kita pilih, kita masukkan ke dalam $SQL. Kemudian $SQL itu adalah kita execute. Jika tabelnya berisi, maka file data $SQL fetch ini ya akan berfungsi atau bisa mengambil. Tetapi kalau tidak ada datanya sama sekali, maka nanti bisa dilewati. Nah, while data SQL fetch berarti adalah ngambil satu baris isian data yang ditampung oleh variabel $SQL. Kemudian berikutnya di sini adalah echo tl ya, berarti tabel row, membuat tabel row. Berikutnya adalah echo td image source, tampilkan
data image. Data image itu ditampilkan di mana? Ya, nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya tabelnya foldernya ada folder image ya pakai folder image. Kalau foldernya CLUD upload ya pakai CLUD upload ya. Di sini adalah nama foldernya. Kebetulan di code ini adalah image ya. Kemudian berikutnya itu adalah titik data, kemudian foto. Foto ini yang ditampung. Kemudian nampilkannya width-nya 100, height-nya 100. Itu berarti kotak fotonya. Ya. Kemudian berikutnya belum ganti baris ya, itu adalah titik data NIS, berarti tampilkan NIS atau nomor induk siswanya. Tampilkan nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Kemudian untuk bagian aksi, nah, maka kita buat echo ya ubah, itu kita sambungkan dengan form ubah.php. Sedangkan hapus itu adalah ke href atau ke link proses underscore hapus.php. Nah, kemudian berarti kita perlu tambahan yaitu membuat action untuk form ubah sama proses hapus. Itu yang kita tambahkan di bagian bawah. Oke, berikutnya adalah form ubah. Form ubah itu pada hakikatnya adalah menampilkan data lama untuk diganti dengan data baru. Sehingga form ubah itu bentuknya hampir sama dengan form simpan ya. Hanya ini bisa kita ubah isiannya, entah itu nama, jenis kelamin, telepon, alamat, atau kita timpakan untuk upload dari file baru. Form ubah kita bisa copy dari form simpan ya, kemudian kita modifikasi. Kalau form simpan itu isiannya kosong, kalau form ubah itu adalah tampilkan query di mana ID-nya sama dengan ID yang ada di bagian aksi. Sehingga kalau kita bisa tampilkan ini adalah pertama koneksi, kemudian ID-nya adalah get ID, baru select bintang from siswa web ID. Kemudian berikutnya kita buat form upah ya, form upah itu yang menangani backend namanya proses ubah.php. Atau dalam hal ini adalah proses ubah ya. Nah, proses ubahnya bisa dilihat di sini adalah ngambil apakah itu NIS-nya, namanya ya. Ini ya. Ataukah misalnya jenis kelamin ataukah misalnya telepon ya. Ini adalah contoh ngambil mana aja yang mau diubah. Kemudian proses ubahnya ini adalah melakukan proses ubah atau update. Berarti query-nya adalah update siswa atau update tabel siswa dengan set NIS-nya sama dengan NIS, nama sama dengan nama, jenis kelamin sama dengan JK, telepon sama dengan telep, kemudian alamat-alamat di mana ID-nya sama dengan ID. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah yang aksi yang bagian hapus ya, bagian hapus. Maka ini ada klik hapus. Hapus di sini adalah proses hapus. Proses hapus itu pada hakikatnya yaitu adalah kita menghapus data. Kalau menghapus data dalam hal ini ya kita tampilkan dulu, kemudian apakah yakin untuk dihapus? Kalau sudah ya berarti delete from siswa where ID. Nah, ini adalah proses untuk hapusnya. Jadi bagian hapus mana yang dihapus ya kita pilih.
kemudian baru kita delete from siswa where ID sama dengan ID. Jadi untuk membuat sebuah akses file, maka kita butuh menyiapkan, yaitu adalah folder. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan sebuah form yang akan digunakan dengan tipe file. Kemudian berikutnya baru diatur database-nya, kemudian juga action atau backend PHP-nya. Jadi kalau dalam hal ini backend itu meliputi query, kemudian juga akses file. Nah, kembali lagi ke bagian sini ya. Bagian yaitu adalah upload foto. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah itu kita bisa buka kembali sehingga fungsi dari halaman ini adalah nambahkan upload foto di bagian foto. Ini adalah yang bagian penting di mana tipenya adalah tipe file yang ada di foto. Sedangkan NIS, nama, telepon, alamat, nah ini bisa teks atau txt area, ya teks area. Sedangkan jenis kelaminnya bisa pakai radio. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berarti yang perlu kita lakukan yaitu adalah membuat 3 tampilan form, yaitu ada tambah data, kemudian ada browse file, ya, kemudian ada update data atau ubah data, tampilannya hampir sama dengan tambah data ya. Kemudian berikutnya adalah hapus. Nah, sedangkan backend-nya yang perlu kita lakukan itu adalah bagian yang untuk proses simpan data, ya, action-nya. Kemudian bagian untuk browse file, kemudian bagian ubah data, sama terakhir adalah delete atau hapus data. Baik, silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan. Sedangkan untuk koneksinya Anda bisa gunakan sesuaikan dengan driver akses untuk database-nya. Apakah gunakan MySQLi atau bisa juga gunakan BDO. Kalau yang dicontoh yang ada di coding atau di source code yang ada di alamat yang kita bahas tadi itu adalah pakai BDO. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik. Kalau tidak ada, eh, silahkan untuk dicoba ya untuk studi kasusnya mungkin boleh ya kalau Anda misalnya menggunakan katakanlah contoh e-commerce terus kemudian digunakan untuk menyimpan data produk itu boleh. Atau misalnya Anda membuat aplikasi katakanlah untuk register kemudian digunakan untuk menyimpan data KTP. Nah, itu juga bisa. Baik, kalau tidak ada, semoga itu bisa membantu dan Anda bisa coba. Untuk materi hari ini saya akhiri. Kemudian berikutnya bagi yang tidak bisa kuliah secara sinkron, sedang PKM, sedang KP atau yang lain ya. Nanti recording atau rekaman ini akan saya tambahkan ke dalam alamat blog. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.